Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab 15 yang berjudul Hubungan Industrial dan Kinerja Ekonomial. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Ahmadi Urip dengan NPM akhir 009. Yang kedua, dengan saya sendiri, Naufal Fadil Ramadan dengan NPM akhir 117. Yang ketiga, Raka Lutfi Arifin dengan NPM akhir 004. Yang keempat, MDS Ramadhani Dawan dengan NPM akhir 008. Yang kelima, Naira Natania Maida dengan NPM akhir 016. Dan yang terakhir, Lutfia Asmi dengan NPM akhir 029. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan dalam hubungan MSDM dan kinerja. Best practice, praktik unggulan yang dianggap efektif dan bisa diterapkan di semua organisasi untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua ada best fit. Praktik SDM harus sesuai dengan strategi, kondisi, dan lingkungan organisasi agar lebih efektif. Yang ketiga ada efektivitas HPWS. Keberhasilan HPWS tergantung pada kesesuaian dengan konteks industri, budaya, dan karakter organisasi. Selanjutnya ada masalah yang konseptual HPWS. Yang pertama ada definisi HPWS belum jelas dan belum kesepakatan antar peneliti. Yang kedua ada pengukuran kinerja, masih fokus pada aspek keuangan. Yang ketiga ada terdapat black box antara praktik SDM dan kinerja. Yang keempat, perbedaan konteks kepemimpinan, kebudayaan, dan regulasi membuat penerapan HPWS tidak selalu sama di setiap organisasi. Oke, selanjutnya adalah masalah metodologis. Jadi tantangan dalam penelitian HPWS ini yang pertama itu ada kausalitasnya itu belum jelas. Jadi salah satu keterbatasan utama dari studi tentang High Performance Work System atau HPWS dan kinerja organisasi adalah masalah kualitas. Jadi belum ada kesepakatan jelas apakah perusahaan dengan kinerja tinggi menerapkan praktik kerja yang baik atau justru karena perusahaan tersebut sudah memiliki kinerja tinggi, mereka mengadopsi praktik tersebut. Meskipun penting, masalah kausalitas ini belum banyak teratasi dalam penelitian. Nah, yang kedua itu desain penelitian yang terbatas. Jadi, desain penelitian dan pengukuran kinerja itu sebagian besar penelitian itu menggunakan desain penelitian survei kuantitatif dengan analisis cross-sectional yang memungkinkan generalisasi tetapi mengorbankan penentuan arah kausalitas. Nah, studi-studi yang mencoba mengatasi masalah ini menggunakan desain longitudinal, namun hasil yang diperoleh sangat bervariasi dan menunjukkan bahwa ini adalah tantangan metodologis yang besar dalam mengukur dampak HPWS terhadap kinerja. Selanjutnya, kurangnya penelitian jangka panjang. Jadi, pengukuran kinerja dan variabel terdapat juga masalah dalam mengukur kinerja secara objektif. Jadi salah satu contohnya adalah ketidakakuratan pengukuran kinerja diri sendiri yang dibandingkan dengan ukuran objektif. Nah, hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi mengenai aspek kinerja yang penting dan metode yang pengukuran yang tepat. Selanjutnya adanya bias pengukuran. Jadi waktu pengukuran tidak ada konsensus tentang waktu yang tepat untuk mengukur dampak HPWS terhadap kinerja. Waktu yang tepat untuk mengukur kinerja ini bisa bervariasi tergantung pada jenis praktik yang diterapkan dan kondisi perusahaan. Dengan beberapa manfaat mungkin baru dirasakan beberapa tahun setelah perubahan dilakukan. Dan yang terakhir adalah masalah implementasi. Jadi implementasi praktik-praktik HPWS ini seringkali tidak diterapkan secara bersamaan, yang menambah dilema dalam menentukan kapan sih kinerja harus diukur untuk menangkap dampak penuh dari praktek tersebut. Nah, selain itu perbedaan implementasi dalam perusahaan juga menjadi tantangan metodologis yang signifikan. Lalu selanjutnya hubungan sosial dan produktivitas dalam HPWS. Nah, yang pertama itu adalah peran konteks dalam kinerja. Jadi praktik SDM ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Nah, artinya apa yang berhasil di satu perusahaan belum tentu berhasil di tempat lain. Setiap organisasi itu mempunyai kondisi, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Jadi tidak ada kebijakan sumber daya manusia yang bisa menjadi resep umum. Misalnya di Inggris, hubungan antara serikat pekerja dan produktivitas sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang serta karakter
institusi negara tersebut. Selanjutnya, HPWS atau High Performance Work System. Jadi HPWS adalah sistem kerja yang dirancang untuk meningkatkan kinerja melalui pelatihan, partisipasi aktif, dan pemberian otonomi kepada pekerja. Nah, namun sistem ini tidak bisa diterapkan sembarangan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kecocokan dengan budaya kerja dan institusi pendukung seperti serikat pekerja atau aturan ketenaga kerjaan. Nah, kalau lembaga pendukungnya lemah, biasanya HPWS tidak berjalan efektif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan HPWS dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya di dalam organisasi. Yang pertama ada organisasi informal. Jaringan sosial di tempat kerja berperan besar dalam membentuk komitmen karyawan. Dalam praktiknya, organisasi informal menjadi penghubung antara kebijaksanaan resmi perusahaan dan perilaku nyata di lapangan. Dukungan antar pegawai, rasa saling percaya, serta komunikasi yang terbuka seringkali lebih menentukan keberhasilan sistem kerja dibandingkan aturan formal. Ketika hubungan sosial antar pekerja kuat, sistem kerja berkinerja tinggi lebih mudah diterapkan karena karyawan merasa lebih memiliki tanggung jawab bersama atas hasil kerja. Sebaliknya, bila hubungan informal diwarnai konflik atau ketidakpercayaan, penerapan HPWS akan kehilangan maknanya, meskipun kebijakan SDM sudah dirancang dengan baik. Yang kedua ada ketidakamanan kerja. Rasa aman dalam pekerjaan menjadi faktor penting yang mempengaruhi cara karyawan merespon kebijakan organisasi. Namun, ketidakamanan kerja tidak selalu menurunkan komitmen selama perusahaan mampu menjaga keadilan dan keterbukaan. Dalam situasi bisnis yang berubah cepat, kejelasan informasi, peluang pengembangan diri, serta komunikasi yang jujur antara manajemen dan pekerja dapat menggantikan rasa aman yang hilang. Karyawan cenderung tetap berkomitmen jika mereka merasa diperlakukan secara adil dan masih memiliki kesempatan berkontribusi. Dan yang ketiga ada keterlibatan serikat pekerja. Keterlibatan serikat pekerja dapat memperkuat rasa percaya dan stabilitas di tempat kerja karena menjadi saluran formal bagi aspirasi karyawan. Hubungan yang harmonis antara manajemen dan serikat pekerja memungkinkan adanya dialog terbuka mengenai kebijakan baru, termasuk sistem kerja yang berkinerja tinggi. Namun, bila hubungan keduanya didominasi oleh konflik atau kecurigaan, penerapan HPWS sering terhambat. Sistem kerja yang menuntut kolaborasi dan fleksibilitas tidak akan berhasil bila serikat pekerja hanya berfokus pada perlindungan kepentingan sempit tanpa mencari titik temu. HPWS berjalan efektif ketika serikat pekerja dan manajemen memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja sekaligus menjaga kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian ada konteks hubungan industrial di Inggris. Hubungan industrial di Inggris cenderung kaku dan terbatas ruang geraknya karena pengaruh sejarah serta kekuatan serikat pekerja. Kondisi ini membuat manajemen kurang leluasa dalam menerapkan praktik SDM modern seperti HPWS. Sistem hubungan kerja di Inggris memiliki akar kuat dalam tradisi command dan control, di mana pengambilan keputusan banyak berpusat pada manajemen. Banyak perusahaan yang mempertahankan sistem ini karena khawatir kehilangan kendali apabila memberi terlalu banyak wewenang kepada pekerja. Tidak ada satu model yang selalu efektif karena hasil kinerja tergantung pada kebijakan SDM, gaya manajemen, dan kondisi pasar tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan di Inggris umumnya berukuran kecil, memiliki sumber daya terbatas, dan tidak berada di bawah tekanan kompetitif yang tinggi. Hal ini menyebabkan inovasi dalam praktik kerja berjalan lambat. Pasar tenaga kerja yang stabil membuat perusahaan kurang terdorong untuk mengembangkan sistem kerja baru seperti HPWS. Tapi di sisi lain, perbedaan konteks antar industri, misalnya antara sektor pertambangan, perbankan, dan retail membuat penerapan HPWS tidak bisa diseragamkan. Setiap sektor memiliki bentuk hubungan kerja, budaya organisasi, serta kekuatan serikat pekerja yang berbeda, sehingga praktek yang berhasil di satu tempat belum tentu efektif di tempat yang lain. Oke, selanjutnya ada implikasi kebijakan publik. Dari sisi kebijakan publik, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga membangun lingkungan kelembagaan yang mendukung penerapan HPWS. Seperti sistem hubungan industrial yang sehat, jaminan kerja, dan regulasi yang adil. Keberhasilan sistem kerja tinggi membutuhkan keseimbangan antara keterampilan pekerja, dukungan institusi, dan kemampuan organisasi beradaptasi. Selanjutnya ada pergeseran paradigma.
Penulis menyoroti pergeseran dari model serikat sebagai hambatan menuju paradigma HPWS, di mana praktik kerja modern dianggap mendorong efisiensi organisasi. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa fokus ini sering terlalu menyederhanakan hubungan sebab akibat antara praktik HRM dan hasil ekonomi. Munculnya paradigma HPWS dipengaruhi oleh dua hal, yaitu hal pertama, dominasi akademi HRM dalam diskursus ekonomi kerja modern. Yang kedua adalah melemahnya kekuatan serikat pekerja dan lembaga perundingan kolektif Amerika Serikat dan Inggris yang membuka ruang bagi pendekatan manajerial baru. Selanjutnya ada definisi dan komponen HPWS. HPWS mencakup kumpulan praktis seperti yang pertama ada rekrutmen dan seleksi ketat, pelatihan intensif dan pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga ada kerja tim dan partisipasi karyawan. Yang keempat ada pemberdayaan dan komunikasi terbuka. Yang kelima ada sistem kompensasi berbasis kinerja dan jaminan kerja. Tujuannya kenapa? Adalah menciptakan lingkungan kerja yang secara sistematis meningkatkan produktivitas, komitmen, dan inovasi yang baru. Selanjutnya, pendekatan best practice dan best fit. Dalam kajian HRM dan HPWS, muncul dua pendekatan utama, yaitu best practice dan best fit. Pendekatan best practice berasumsi bahwa terdapat praktik HRM universal yang dapat diterapkan di semua organisasi untuk menghasilkan kinerja optimal. Praktik-praktik ini biasanya meliputi seleksi karyawan yang ketat, pelatihan berkelanjutan, kompensasi berbasis kinerja, dan partisipasi karyawan. Sebaliknya, pendekatan best fit menekankan perlunya kesesuaian antara praktik HRM dengan strategi bisnis, budaya organisasi, serta konteks internal dan eksternal. Dengan kata lain, praktik HRM yang efektif di satu organisasi belum tentu sesuai di organisasi lain. Meskipun kedua pendekatan ini sama-sama digunakan, kenyataannya implementasi HPWS tidak selalu menghasilkan kinerja yang konsisten karena efektivitasnya sangat dipengaruhi konteks dan cara penerapannya. Selanjutnya, kritik terhadap HPWS. Meskipun HPWS sering dianggap mampu meningkatkan kinerja organisasi, pendekatan ini tidak terlepas dari berbagai kritik penting. Pertama, banyak penelitian menggunakan ukuran kinerja yang sempit, seperti laba dan ROI. Padahal kinerja bersifat multidimensional dan mencakup produktivitas, turnover, kepuasan kerja, serta inovasi. Kedua, implementasi HPWS sering bersifat formalistik, di mana organisasi hanya mencantumkan praktik dalam dokumen tanpa perubahan nyata dalam perilaku atau budaya kerja. Ketiga, terdapat masalah kausalitas, karena belum jelas apakah HPWS yang meningkatkan kinerja atau organisasi yang sesuai sudah sukses lebih mampu menerapkan HPWS. Keempat, hasil penerapan HPWS sering bervariasi karena perbedaan konteks sosial, politik, budaya, dan sejarah organisasi. Masalah metodologis dan kotak hitam. Selain kritik teoritis, penelitian tentang HPWS juga menghadapi masalah metodologis. Mayoritas studi menggunakan desain survei kuantitatif lintas waktu atau cross-sectional sehingga tidak dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dengan akurat. Studi longitudinal menunjukkan hasil yang beragam, mulai dari tampak positif, negatif, hingga netral terhadap kinerja. Selain itu terdapat black box problem, di mana penelitian hanya melihat HPWS sebagai input dan kinerja sebagai output tanpa menjelaskan proses internal yang terjadi di dalam organisasi. Padahal variabel mediasi seperti motivasi, komitmen, partisipasi, dan kepercayaan sangat penting. Masalah waktu juga turut berpengaruh karena dampak HPWS tidak selalu muncul secara langsung. Misalnya, pelatihan mungkin meningkatkan produktivitas dalam jangka pendek,
tetapi efek sosial seperti loyalitas karyawan baru muncul dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu hubungan sosial dan produktivitas. Dalam konteks HPWS, hubungan sosial di tempat kerja punya peran sangat besar terhadap produktivitas. Jadi, bukan hanya sistem atau kebijakan manajemen yang menentukan hasil kerja, tapi juga bagaimana hubungan antar individu di dalam organisasi. Kalau karyawan merasa dihargai, aman dalam pekerjaannya, dan punya hubungan yang saling percaya dengan manajemen, maka semangat kerja dan produktivitas akan jauh lebih tinggi. Sebaliknya, kalau hubungan sosial buruk, misalnya ada ketidakpercayaan, komunikasi tertutup, atau serikat pekerja tidak dilibatkan, maka meskipun sistem manajemennya bagus, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi intinya, hubungan sosial adalah fondasi dari keberhasilan HPWS. Tanpa dukungan sosial dan kepercayaan di tempat kerja, sistem kerja modern seperti HPWS sulit berjalan efektif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, hubungan industrial dan kinerja ekonomi itu saling berkaitan. Tapi hubungan ini tidak sederhana. HPWS memang bisa meningkatkan produktivitas melalui pelatihan, kerja tim, dan partisipasi karyawan. Namun, keberhasilannya itu tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing organisasi. Faktor seperti kepercayaan antara manajemen dan pekerja, dukungan lembaga seperti serikat pekerja, serta bagaimana kebijakan SDM dijalankan, semuanya menentukan apakah HPWS ini benar-benar bisa meningkatkan kinerja ekonomi. Jadi, yang perlu kita ingatkan adalah strategi manajemen yang efektif harus memperhatikan sisi manusia dan sosialnya, bukan hanya aspek teknis atau kebijakan formal. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.